merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di dunia setelah air putih. Setiap tahunnya penikmat teh selalu mengalami peningkatan. Hal itu lebih disebabkan karena ada beberapa jenis teh dianggap memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti untuk pelangsing badan, serta menghindari resiko penyakit kanker dan jantung. Teh sendiri terdiri atas ribuan jenis. Kendati demikian, teh dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Dari catatan sejarah, Cina merupakan rumah atau tempat lahirnya teh. Tepatnya di Provinsi Yunnan bagian barat daya Cina, teh tumbuh hingga menjadi komoditi andalan. Bahkan ada teh liar yang berumur sekitar 2.700 tahun. Selebihnya tanaman teh yang ada kebanyakan berusia sekitar 800 tahun. Selain sebagai minuman, ternyata ada beberapa hal unik yang berhubungan dengan teh di dunia ini. Dan pada episode kali ini, Spotlight akan mengulas hal unik dan menarik yang berhubungan dengan teh tersebut. Berikut rangkumannya. Tidak hanya di Cina, negara asal teh, masyarakat Jepang juga memiliki kebiasaan yang tinggi dalam mengkonsumsi minuman teh. Bahkan untuk menghormati minuman alami yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh ini, masyarakat Jepang memiliki tradisi unik, yaitu upacara khusus minum teh yang dinamakan Chanoyu. Tidak hanya menjadi sebuah tradisi minum teh, Chanoyu juga menjadi cerminan dari bentuk disiplin orang Jepang. Hal itu bisa dilihat dari suasana hikmat yang formal saat upacara minum teh. Para tamu fokus memperhatikan semua tahapan upacara Chanoyu, mulai dari teh dibuat hingga disajikan. Undangan Chanoyu sendiri dikirim kepada tamu setahun atau 1,5 tahun sebelum acara dilaksanakan. Karena persiapan yang sangat lama, maka acaranya pun tak bisa digelar dengan asal-asalan. Untuk satu kali upacara Chanoyu bisa memakan waktu 4 hingga 6 jam. Selain Chanoyu, Jepang juga masih memiliki tradisi unik lain dalam minum teh, yaitu Murata Juko. Berbeda dengan Chanoyu, tradisi Murata Juko lebih menjadi sarana pertukaran pengalaman spiritual antara tuan rumah dengan tamu. Biasanya tuan rumah hanya akan mengundang orang yang tahu tata cara minum teh. Persiapan untuk menggelar Murata Juko bisa mencapai 6 bulan. Selama masa itu, baik tamu maupun tuan rumah bisa melakukan persiapan seperti menyiapkan pakaian terbaik hingga belajar tata cara minum teh. Saat jamuan digelar, para tamu harus memberi hormat pada lukisan dan bunga yang ada di ruang tamu sebagai bentuk penghormatan pada alam dan menjunjung tinggi nilai seni. Hal unik berikutnya yang berhubungan dengan teh adalah bahwa minuman ini juga baik untuk kesehatan otak manusia. Kafein dalam teh berbeda dengan yang terdapat dalam kopi, di mana kafein teh mengandung protein alami theanine yang melawan efek samping dari kafein lainnya, seperti peningkatan tekanan darah, sakit kepala, dan kelelahan. Di dalam teh juga terdapat senyawa alami katechin yang melindungi sel-sel otak dari pembentukan protein yang selama bertahun-tahun bisa menimbulkan kerusakan. Karena itu teh dianggap bisa menjaga kemampuan kognitif otak dan mencegah kepikunan. Berdasarkan sebuah penelitian oleh para ilmuwan di Singapura, secangkir teh baik untuk otak karena bisa memperlambat kerusakan sel dan menjaga daya ingat tetap tajam di usia tua. Tim dari ilmuwan itu mempelajari kebiasaan minum teh 2.501 orang Cina berusia di atas 55 tahun dari September 2003 hingga Desember 2005. Sekitar 38% dari orang yang diteliti tidak minum teh, sedangkan 29% minum hanya satu jenis teh dan sisanya aneka jenis teh. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 2/3 dari para peminum teh tersebut mampu menjaga nilainya dalam tes daya ingat di 2 tahun kemudian. Sedangkan mereka yang tidak minum teh menunjukkan penurunan daya ingat. Sebanyak 7 seniman asal kota Medan mencatatkan prestasinya di Museum Rekor Indonesia atau MURI setelah berhasil membuat lukisan raksasa berukuran 4 x 12 meter dari bubuk teh. Pihak MURI menyebutkan apa yang dilakukan 7 seniman asal Medan tersebut merupakan prestasi luar biasa karena menjadi yang pertama di Indonesia. Penyerahan penghargaan sendiri dilakukan di kantor PT Perkebunan Nusantara 4 Medan awal Januari lalu. 7 seniman yang berhasil mencatatkan namanya di MURI tersebut adalah Syafri Ali, Morris Alexander Siregar, Marah Rusli, Eno, Darwis, Reka Arya, dan Yasin Ronasli. Karya ketujuh seniman tersebut dibuat di atas media 12 lembar kanvas yang disusun dan disatukan. Gambar dari lukisan tersebut adalah pemandangan PTPN 4 Medan yang menghabiskan 120 kg bubuk teh. Lukisan itu dikerjakan selama 3 minggu atau mulai dari 14 Desember hingga 4 Januari 2013 di Kelurahan Aur, Medan. Dan pemirsa, itulah beberapa hal unik di dunia ini yang berhubungan dengan teh.
Lengkap sudah informasi-informasi unik dan menarik yang berhasil Spotlight rangkum untuk pemirsa. Saksikan terus Spotlight setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.45 hingga 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga Weekend Spotlight di hari Sabtu dan Minggu pukul 9.30 hingga 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pemirsa yang memiliki saran, kritik, atau pertanyaan, langsung kirimkan email Anda ke spotlight@trans7.co.id. Sampai jumpa lagi besok.